Guys, perseteruan di dunia skincare akhir-akhir ini bikin kita khawatir ya. Takut salah pilih skincare. Apalagi sejak adanya skincare overclaim yang merajalela. Nggak sedikit skincare yang mengklaim kandungannya itu bisa mencerahkan kulit secepat kilat. Tapi yang instan belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal. Ngomong-ngomong soal kecantikan instan, aku jadi keinget satu cerita deh guys. Cerita tentang susu kecantikan. Ada seorang wanita yang terobsesi banget jadi cantik sehingga dia rela melakukan apapun dan pada akhirnya dia menyesali dengan apa yang telah terjadi guys. Nah jadi nggak cuma skincare abal-abal aja yang berbahaya ya. Cara instan satu ini lebih berbahaya lagi guys. Jangan coba-coba kalau kalian nggak mau kayak gini. Langsung aja Markibas, mari kita bahas. Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita untuk bercerita. Guys, kalian pernah nggak dengar cerita tentang susu kecantikan? Kalau di Bali sih ya, arti susu itu uang kembalian. Tapi ini semua bukan tentang uang kembalian. Nah, jadi susu kecantikan ini diketahui sudah ada sejak zaman kuno, terutama di Asia Tenggara, guys. Susu ini kerap kali dianggap sebagai cara untuk mendapatkan kecantikan yang luar biasa. Skincare mah lewat. Kadang dengan menggunakan bahan-bahan seperti logam mulia dan batu berenergi. Nah, kalau di Indonesia, susuk ini dikenal luas di berbagai kalangan masyarakat tertentu dan juga dianggap misterius, guys. Banyak orang yang memilih tidak terbuka tentang penggunaan susuk ini karena berkaitan dengan hal mistik, guys. Beberapa pihak mengklaim bahwa susuk ini bisa memberikan pengaruh magis seperti kekuatan tarik-menarik yang kuat atau keberuntungan dalam kehidupan pribadi. Tapi guys, apakah orang-orang yang memasang susuk itu selalu berjalan mulus sesuai keinginannya? Tentu tidak. Bahkan banyak banget orang-orang yang udah mengalami hal tragis setelah memasang susuk tersebut. Kalau nggak salah tahun lalu sampai ada film horor tentang susuk loh guys. Karena memang berkaitan dengan hal-hal yang magis. Salah satu kisah penggunaan susuk yang berakhir tragis. Nah, jadi diketahui kisah ini terjadi pada seorang wanita muda asal Magelang, Jawa Tengah. Ya, sebut sajalah namanya itu Sri ya guys. Sri ini orangnya memprioritaskan penampilan banget guys. Suatu ketika dia merasa dirinya kurang menarik dibandingkan teman-temannya dan dia juga merasa diabaikan dalam kehidupan sosial, terutama dalam hal percintaan. Bener ya kalau kata orang-orang beauty privilege itu ada. Nah karena udah ngerasa nggak dihargai dan nggak pede, akhirnya Sri ini bener-bener pengen banget dapat perhatian dari pria yang dia suka gitu. Dan dia bener-bener kepengen banget untuk mendapatkan kecantikan yang luar biasa. Karena menurutnya dengan kecantikan itu dia bisa mendapatkan apa yang dia mau, dia bisa dihargai dan lain sebagainya. Nah suatu hari temennya si Sri ini cerita kalau ada seorang dukun yang bisa memberikan kecantikan dan keberuntungan melalui metode susuk ini guys. Dukunnya ini dipercayai sudah berhasil membuat beberapa orang menjadi sangat cantik luar biasa dan sangat menarik. Akhirnya mendengar cerita temannya itu, Sri langsunglah terbesit niat ingin melakukan metode itu juga. Dia langsung tertarik juga tuh ke sana. Singkat cerita, Sri ini langsung datang ke tempat dukunnya, itu terletak di desa terpencil di Magelang guys. Nah setelah mereka ketemu, ibaratkan penjual dan pembeli, dukun ini langsung ngejelasin ke Sri gimana sih susu itu. Dukun tersebut meyakinkan dan menjelaskan bahwa susu yang digunakan bukan hanya berbahan logam seperti emas atau perak, tetapi juga mengandung energi mistis yang bisa memberikan pengaruh kuat terhadap aura seseorang. Sri dijanjikan kecantikan abadi dan pesona yang memikat banyak orang setelah susu ditanamkan di tubuhnya. Nah karena mendengar dijanjikan kecantikan abadi dan pesona yang memikat banyak orang itu, Sri ini langsung semakin tertarik untuk mencoba hal itu guys. Akhirnya Sri langsung menjalankan prosedurnya. Dukun itu langsung melakukan kayak upacara dan membacakan mantra-mantra gitu. Dan Sri ini sebenarnya dia itu cukup tegang ya, tapi dia pengen gitu loh. Nah akhirnya setelah banyak proses yang dilalui, penanaman susuknya itu udah selesai. And of course, Sri langsung merasa dirinya itu berubah kayak bukan Sri yang dulu lagi. Wajahnya itu mulai segar, keberuntungan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan langsung ia dapatkan. Bener-bener seinstan itu loh guys. Contohnya dalam kehidupan sosial dan pekerjaannya, Sri ini langsung makmur gitu. Tapi ini nih guys, bagian yang paling berbahaya.
Gak lama setelah proses penanaman susuk tersebut, Sri itu mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh dan ngerasa ada yang selalu mengikutinya guys. Anjir, kenapa aku merinding ya? Oke, tenang. Dia sering ngerasa tertekan, terus juga sering mimpi buruk guys. Bahkan mimpinya itu hampir datang setiap malam. Dia itu selalu ngerasa ada yang mengawasinya setiap saat, dan juga hampir setiap harinya dia terbangun dari tidur dalam keadaan yang cemas. Akhirnya semakin lama Sri ini semakin sering mengalami gejala-gejala yang tidak wajar. Bahkan kulit wajahnya yang semula halus, kinclong, glowing itu tiba-tiba mengalami rasa yang sangat panas bagaikan terbakar guys. Dan lebih parahnya lagi, dia sering ngerasain kesakitan yang luar biasa pada tempat susu itu ditanam. Nah tapi Sri ini takut ke dokter guys, soalnya dia percaya kalau itu adalah resiko mistis yang dia tanggung dari penanaman susuk itu. Dia merasa apa yang dia alami adalah gangguan gaib. Nah suatu malam Sri ini kejang-kejang hebat dan sampai nggak sadarkan diri. Teman-temannya yang mengetahui hal ini pastinya khawatir dong ya. Langsung tuh mereka bawa Sri ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Sri keracunan logam berat yang disebabkan oleh susuk yang ditanam di tubuhnya guys. Ternyata logam-logam yang digunakan dalam susuk tersebut tidak hanya mengandung bahan yang tidak aman, tapi juga terkontaminasi dengan unsur-unsur mistis yang berbahaya. Meskipun Sri udah mendapatkan perawatan intensif dari dokter, tapi semakin hari kondisinya semakin memburuk guys. Kulitnya semakin rusak, gejala keracunannya juga semakin parah. Dan Sri tidak hanya kehilangan wajah cantiknya yang memukau itu, tetapi juga mengalami gangguan kesehatan yang serius. Nah akhirnya setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit, Sri ini dinyatakan meninggal guys. Ya Tuhan, semoga Sri diterima amal ibadahnya di sisinya ya. Sri meninggal dunia akibat komplikasi dari logam berbahaya yang digunakan pada susuknya tersebut guys. Wajahnya yang dulu cantik jelita kini penuh luka dan infeksi. Sementara itu tubuhnya kehilangan banyak kekuatan karena kerusakan organ-organ berbahaya yang disebabkan oleh susuk tersebut guys. Meskipun susuk ini menjanjikan kecantikan yang instan, tapi jangan coba-coba deh kalau kalian gak mau bernasib sama kayak Sri. Praktik susu ini beresiko tinggi mulai dari dampak medis bahkan dampak gaib yang ditimbulkan. Dan perlu kita ingat, kecantikan sejati itu tidak bisa didapat dengan cara yang tidak jelas asal-usulnya guys. Apalagi mengandalkan hal-hal gaib yang dampaknya itu tidak terduga. Dan juga kecantikan sejati tidak dilihat dari fisiknya saja, tapi ketika kita sudah berhati nurani yang tulus, itu baru the real kecantikan sejati. Intinya gak ada yang instan di dunia ini ya. Kalau emang menginginkan sesuatu ya berusaha. Jangan sampai coba yang aneh-aneh ya guys. And by the way, segitu dulu video kali ini. Aku mau tahu sudut pandang kalian tentang pembahasan ini. So please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita cerita apa lagi ya? Komen di bawah yuk guys. And thank you so much for watching. See you in next video. Bye bye.